Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Dina Apriana dari Program Studi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 23531031 Lokal 6B. Baiklah, pada kesempatan kali ini di sini saya akan membahas dan menjawab mengenai pertanyaan dari materi pembelajaran akidah akhlak di madrasah. Baiklah, soal yang pertama itu membahas mengenai pengertian, tujuan, dan ruang lingkup pembelajaran akidah di madrasah. Jadi, pengertian pembelajaran akidah di madrasah itu merupakan suatu proses pendidikan yang dimana untuk menanamkan, membimbing, serta menguatkan keyakinan atau keimanan peserta didik terhadap ajaran Islam. Jadi akidah itu merupakan sesuatu yang menjadi dasar keimanan bagi seorang muslim yang mencakup dari kepercayaan kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, serta kodok dan qadar. Jadi dengan pembelajaran akidah di madrasah ini, peserta didik itu diharapkan memiliki keimanan yang kuat serta dapat mengamalkan nilai-nilai keimanan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua itu ada tujuan pembelajaran akidah di madrasah. Jadi, tujuan pembelajaran akidah di madrasah yang pertama itu ada menumbuhkan dan meningkatkan ketakwaan atau keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membentuk perilaku yang berakhlakul karimah. Yang ketiga, itu untuk membimbing peserta didik agar dapat memahami dasar-dasar dari ajaran Islam. Dan yang keempat, itu ada untuk membentengi peserta didik dari pengaruh paham atau perilaku yang bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, selanjutnya itu ada ruang lingkup pembelajaran akidah di madrasah. Ruang lingkup yang pertama itu ada iman kepada Allah, yang dimana ini membahas mengenai sifat-sifat Allah seperti Asmaul Husna, serta memahami keesaan Allah dan tanda-tanda kebesarannya. Yang kedua itu ada beriman kepada malaikat Allah, yang dimana hal ini membahas mengenai nama malaikat beserta tugas-tugasnya dan hikmah beriman kepada malaikat Allah. Yang ketiga itu ada beriman kepada iman kepada kitab-kitab Allah, yang dimana ini membahas mengenai apa saja kitab yang diturunkan oleh Allah serta fungsi dan kedudukan Al-Quran diturunkan sebagai kitab terakhir. Nah, yang keempat itu ada iman kepada Rasul Allah, yang dimana di sini membahas mengenai nama-nama dari Rasul serta meneladani sifat-sifat Rasul Allah dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima itu ada iman kepada hari akhir. Nah, hal ini membahas mengenai peristiwa yang berkaitan dengan hari kiamat serta hikmah dari beriman kepada hari kiamat atau hari akhir. Dan yang keenam itu ada iman kepada qada dan qadar, yang dimana hal ini membahas mengenai pengertian dari takdir Allah dan memahami hubungan antara usaha manusia dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, soal yang kedua itu membahas mengenai pengertian, tujuan, dan ruang lingkup pembelajaran akhlak di madrasah. Jadi, pengertian pembelajaran akhlak di madrasah itu merupakan suatu proses pendidikan yang dimana untuk menanamkan, membimbing, serta membiasakan peserta didik untuk dapat berperilaku yang baik sesuai dengan ajaran Islam. Selanjutnya itu ada tujuan dari pembelajaran akhlak di madrasah. Yang pertama itu untuk membentuk peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu ada menanamkan kebiasaan berperilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga itu ada menghindarkan peserta didik dari perilaku tercela yang bertentangan dengan ajaran Islam. Yang keempat itu ada mengembangkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan santun. Dan yang terakhir atau kelima itu untuk membimbing peserta didik untuk dapat menjalin hubungan yang baik dengan Allah, sesama manusia, dan lingkungan sekitar. Dan yang terakhir itu mengenai ruang lingkup pembelajaran akhlak di madrasah. Jadi ruang lingkup pembelajaran akhlak di madrasah itu yang pertama ada akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti contohnya tawakal, sabar, dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada akhlak kepada diri sendiri, yaitu menjaga kebersihan diri sendiri, disiplin, jujur, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu ada akhlak kepada orang tua, yang dimana ini seperti menghormati kedua orang tua dan berkata sopan
dan lembut dengan orang tua. Yang keempat itu ada akhlak kepada guru, ya, seperti sopan santun dan menghormati guru. Yang kelima itu ada akhlak kepada lingkungan, seperti menjaga kebersihan lingkungan, tidak merusak alam, dan menjaga kelestarian alam. Selanjutnya, soal nomor 3 itu membuat contoh soal evaluasi mengenai materi wudhu yang mengacu pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pada ranah kognitif, yang pertama itu ada jelaskan pengertian wudhu dan tujuannya dalam ibadah. Yang kedua, sebutkan 6 rukun wudhu yang harus dilakukan secara berurutan. Dan selanjutnya, mengenai ranah afektif. Soal yang pertama, itu bagaimana sikap yang harus dilakukan seorang muslim agar wudhunya itu dilakukan secara baik dan khusyuk. Dan yang kedua, apa yang kamu lakukan ketika melihat temanmu bermain-main dan bercanda saat wudhu? Jelaskan alasanmu. Selanjutnya itu ada pada ranah psikomotorik. Soal yang pertama itu praktikkan tata cara wudhu dengan benar sesuai dengan rukun dan urutannya di depan guru. Soal yang kedua itu peragakan bagaimana membasuh tangan dan membasuh muka serta kepala dengan benar saat berwudu. Yang keempat itu mengenai guru sebagai administrator dalam pembelajaran. Jadi guru itu tidak hanya mengajar di kelas, tetapi juga mengelola berbagai administrasi pembelajaran yang dimana ini untuk mendukung proses pembelajaran agar berjalan dengan teratur dan dapat mencapai tujuan pendidikan. Nah, adapun fungsi dan tugas guru sebagai administrator pembelajaran. Yang pertama itu ada menyusun perencanaan pembelajaran. Jadi, guru itu bertugas untuk menyiapkan perangkat pembelajaran seperti program semester, program tahunan, silabus, modul ajar, dan RPP ini sebagai pedoman untuk melakukan pembelajaran di dalam kelas. Yang kedua itu ada mengelola administrasi kelas. Jadi guru itu mengatur data dan kondisi kelas seperti mengelola absensi kelas, mengatur denah kelas, serta tata tertib kelas agar proses pembelajaran itu dapat terlaksana dengan kondusif. Yang ketiga itu melaksanakan catatan dan dokumentasi. Di guru itu mencatat berbagai kegiatan pembelajaran, hasil belajar, serta menyimpan dokumen penting yang berkaitan dengan proses pendidikan. Nah, yang keempat itu ada mengelola penilaian hasil belajar. Jadi, guru itu menyusun instruksi, mengoreksi hasil pekerjaan siswa, mengolah nilai, dan mendokumentasikan hasil penilaian sebagai evaluasi pendidikan. Dan yang kelima itu ada menyusun laporan pembelajaran. Jadi guru juga membuat mengenai laporan perkembangan peserta didik serta hasil belajar seperti raport, laporan kemajuan belajar, serta laporan kegiatan pembelajaran. Dan yang keenam atau yang terakhir itu ada mengelola sarana dan media pembelajaran. Jadi guru itu mengatur penggunaan dan pemanfaatan media yang dapat digunakan untuk proses pembelajaran. Soal yang kelima itu mengenai prinsip objektivitas dalam evaluasi hasil belajar. Jadi, ketika seorang guru memberikan penilaian kepada peserta didik, itu harus sesuai dengan kemampuan peserta didik, hasil kerja, dan pencapaian peserta didik yang sebenarnya, bukan karena dipengaruhi oleh faktor subjektif seperti kedekatan pribadi, rasa suka atau tidak suka, latar belakang peserta didik, dan faktor lain sebagainya yang tidak berkaitan dengan hasil belajar. Adapun upaya menjaga objektivitas dalam evaluasi hasil belajar, itu yang pertama ada menggunakan instrumen yang jelas dan sesuai dengan tujuan pembelajaran, sehingga yang dinilai itu benar-benar kompetensi yang dicapai oleh siswa. Yang kedua itu ada menetapkan kriteria atau rubrik penilaian yang terukur, agar setiap siswa itu dinilai dengan standar yang sama. Dan yang ketiga itu memberikan penilaian berdasarkan fakta dan bukti hasil belajar seperti tes tertulis, portofolio, dan lain sebagainya. Yang keempat itu menghindari pengaruh faktor pribadi seperti kedekatan pribadi tadi, latar belakang siswa, maupun yang lain yang tidak sesuai dengan aspek yang seharusnya dinilai. Yang kelima itu menggunakan berbagai teknik penilaian seperti tes tertulis, observasi,
penugasan, dan praktik agar penilaian itu dapat akurat dan menyeluruh. Yang keenam atau yang terakhir itu melakukan koreksi dan pengolahan nilai itu secara cermat dan transparan sehingga hasil penilaian itu dapat dipertanggungjawabkan. Nah, itulah tadi soal dan jawaban mengenai materi pembelajaran akidah akhlak di madrasah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.